pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Ferry Kurnia. Bapak, ini ada satu pertanyaan, bagaimana jika ide konvensi rakyat ini ternyata juga diadopsi partai-partai lain? Langsung jawab ya? Iya, silakan Pak. Saya pikir akan lebih bagus. Ini satu terobosan yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam hal membangun sebuah pola rekrutmen yang memang lebih baik, lebih baru seperti itu, lebih baik, lebih inklusif, lebih partisipatif, dan tentunya ini akan membangun sebuah iklim demokrasi yang memang lebih sehat. Nah, ketika ruang demokrasi ini tidak hanya oleh satu partai, tapi oleh partai yang lain, yaitu akan memberikan ruang demokrasi yang memang lebih terbuka, sehingga iklim proses demokrasi yang dibangun dalam menjaring calon-calon yang potensial, calon-calon yang mumpuni, ini tentunya juga digunakan oleh yang lain. Saya pikir nggak ada problem, dan itu menjadi hal yang sangat baik sekali. Berarti ide kami, ide di Partai Perindo itu betul-betul bisa memberikan satu ruang yang berarti bagi proses demokratisasi yang memang lebih baik. Saya pikir itu menjadi catatan pentingnya, Mbak Kasih. Iya, berarti memang ketika diadopsi malah menjadi pertumbuhan yang bagus begitu ya, Pak Ferry ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh konvensi rakyat terhadap Partai Perindo sendiri? Ya, kalau konteksnya pengaruh tentunya sangat banyak pengaruhnya. Dan kalau dibilang ini menjadi sebuah bagian yang itu saling beririsan, ini saling beririsan. Kita ketahui di sini ada satu proses kaderisasi, di sini ada proses pendidikan politik. Ruang dalam proses pemilunya di situ ada ada verifikasi partai politik yang itu tentunya akan menjadi hal yang sangat penting sekali bagi partai untuk menjadi peserta pemilu. Dan yang lainnya adalah lebih jauhnya adalah bagaimana terkait dengan soal kandidasi yang akan dilahirkan dengan lebih baik, dan tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana mekanisme proses kemenangan pemilu. Jadi efeknya itu sangat besar sekali bagi partai. Dan ini menjadi poin yang penting dan menjadi nilai tambah dari dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau kita buat semacam irisan, itu irisannya luar biasa. Saling beririsan antara satu tahapan atau satu proses dengan proses yang lainnya, seperti itu. Itu seperti itu, Mbak. Nah, Pak Ferry, kan sebenarnya kalau di Partai Perindo sendiri pengaruh konvensi rakyatnya sangat besar. Nah, bagaimana dengan terwujudnya demokrasi yang inklusif, pengaruhnya dari konvensi rakyat itu sendiri? Ruang-ruang ini kan berproses terus. Tapi kita sudah bangun dengan prinsip-prinsip yang tadi, yang inklusif, dengan prinsip yang partisipatif, akuntabel, seperti itu. Jadi kita sudah buka itu. Nah, bahwa kemudian nanti berjalannya seperti apa, ini proses kan. Nah, kita berharap prosesnya akan lebih baik juga. Dan hasil nanti yang akan diketahui dari satu proses dari hulunya yang memang lebih baik, mudah-mudahan hilirnya ini akan menjadi lebih baik, seperti itu. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti ruang itu akan menjadi berefek terhadap proses demokrasi yang substantif tadi, demokrasi yang memang lebih mengena dan yakin bahwa itu akan dirasakan oleh masyarakat. Sekarang kan kita berpikir status quo. Sekarang kita berpikir bahwa dulu seperti ini, dulu proses rekrutmennya seperti ini, mekanismenya seperti ini. Kan kita berpikir sangat status quo. Kita melihat masa-masa terdahulu. Kita harus berproses ke depan. Bagaimana mekanisme-mekanisme yang lebih baik harus kita coba buka ruang-ruang tersebut, seperti itu. Jadi ini akan membangun sebuah iklim yang lebih baik dari hulu ke hilirnya, seperti itu, Mbak. Ya, pertanyaan terakhir untuk Bapak Ferry, berapa target peserta konvensi rakyat? Ya, kita tidak ditarget dalam konteks kuantifikasi, tapi kita ingin sebanyak-banyaknya. Kan proses ini kan proses sejatinya dalam proses demokrasi ini adalah kompetisi. Jadi inilah ruang partisipasi yang dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat. Tentunya syarat-syaratnya jelas. Syarat-syarat terkait dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang jelas. Syarat yang diatur dalam konteks kepartean jelas. Hal ini yang harus menjadi bagian dari simbiosis mutualisme yang dilakukan. Bahwa kemudian nanti banyak, alhamdulillah, sehingga ruang-ruang itu akan
berimbas pada aktivitas proses pemilu, dan mereka adalah punya komitmen. Jadi bahwa nanti individu-individu itu misalnya ada yang lolos, ada yang tidak lolos, tapi di awal sudah punya komitmen untuk membangun kepartean. Nah, itu yang saya pikir menjadi modal dan poin yang sangat penting. Tidak hanya misalnya dari sekarang ruang itu dibuka dan setelah itu selesai, tidak, tapi ini akan membuka ruang yang akan lebih luas efeknya ke depannya seperti itu. Dan ini kita berharap bahwa siapapun yang memang menjadi bagian dalam konvensi rakyat ini harus dioptimalkan secara lebih baik, lebih terbuka, dan tentunya bisa mengajak banyak pihak. Makanya di awal misalnya kita syaratkan 100 dukungan anggota. Jadi bukan 100 dukungan pemilih atau dukungan masyarakat, tidak, tapi anggota. Kenapa? Karena ini untuk menjaring sebuah hubungan yang baik antara bakal calonnya dengan anggotanya atau dengan konstituennya seperti itu. Nah, dan efeknya bagi partai adalah bagaimana partai akan semakin luas proses-proses yang dilakukan. Nah, ruang-ruang nanti di partai pun ada. Ya, ada sekolah politiknya, ada sekolah kaderisasinya, itu dilakukan. Dan yang pasti diyakini bahwa caleg-caleg yang nanti akan jadi pun itu tidak akan dibiarkan oleh partai. Saya yakin pasti partai akan mensupport, baik mensupport berupa ide, gagasan, atau jaringan-jaringan, ataupun hal-hal lain yang memang dianggap sebagai bagian penting karena teman-teman yang sudah ikut berkonvensi ini memberikan kontribusi yang sangat positif dan nyata bagi kemajuan partai. Itu menjadi poin yang sangat penting, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ferry. Selanjutnya pertanyaan diajukan kepada Ibu Titi Anggraini. Ibu Titi, pertanyaan pertama, kenapa Indonesia perlu demokrasi digital? Lalu bagaimana kondisi demokrasi elektoral di Indonesia saat ini? Ya, Mbak Mirva, ini Indonesia karakternya memang sangat unik ya. Kita ini pengguna internet yang jumlahnya itu sangat besar. Jadi kemarin saya melihat statistik social media statistik terakhir, pengguna internet di Indonesia itu dari populasi sudah di angka 70% lebih. Artinya apa? Dan dari data statistik juga rata-rata pengguna internet kita menghabiskan lebih dari 8 jam setiap hari untuk mengakses internet dari berbagai device gitu ya. Dari situ sebenarnya kan teknologi sudah menjadi keseharian. Bukan berarti kita harus semua itu dikendalikan oleh teknologi, tetapi bagaimana kita mengoptimalisasi teknologi agar tadi layanan, lalu pekerjaan, aktivitas itu menjadi lebih mudah dan terjangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapati bonus demografi ya. Berarti orang muda kita itu kan banyak. Bahkan dalam konteks statistik pemilih usia muda itu 50% lebih dari pemilih kita. Di 2019 sekitar 40%. Nah, di 2024 dia akan menjangkau angka sekitar 50% lebih. Artinya apa? Orang muda itu kan lebih adaptif pada teknologi. Mereka lebih bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan mereka. Nah, mestinya kan politik juga bisa menghadirkan tawaran itu. Jadi dengan misalnya karakter kita yang pengguna internetnya tinggi, orang mudanya besar, dan mereka juga menjadi bagian utama dari pemilih, ya mau tidak mau, apalagi teknologi kan konsekuensinya dia menawarkan kemudahan, menawarkan keterbukaan, transparansi, dan ruang akuntabilitas yang jauh lebih besar. Jadi kombinasi itu akan membuat politik kita juga lebih melahirkan dialektika yang sehat gitu ya. Saya setuju dengan Pak Ferry. Gagasan-gagasan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi kan sebenarnya terobosan menggunakan kita sudah masuk pada society 5.0 ya, walaupun kita belum sejauh itu dalam konteks elektoral kita. Tetapi selama ini teknologi itu belum digunakan untuk mendobrak proses rekrutmen politik yang seolah-olah berlaku di ruang gelap, Mbak Mirva. Nah, kan pentingnya teknologi dia hadir membawa membawa terang sesuatu yang tadinya ada di ruang gelap, itu yang pertama. Yang kedua, dia mestinya bisa menjangkau berbagai pihak yang tadinya tidak terjangkau. Dengan teknologi lebih bisa menjangkau orang dari banyak daerah, orang dari banyak kelompok usia,
lebih bisa adaptif dengan orang muda, sehingga orang muda itu lebih punya ketertarikan politik gitu ya, karena dia tahu politiknya menjadi lebih simple gitu ya, tidak ribet, dan dia akan bisa menimbulkan kepercayaan yang lebih besar karena dia tahu prosesnya itu terukur dan akuntabilitasnya itu bisa diikuti oleh publik, bisa diikuti oleh orang yang mengikuti proses. Nah, saya kira dalam konteks itu ya saya sebagai pegiat demokrasi menyambut baik gitu ya. Tinggal kemudian konsistensi dari proses ini betul-betul harus terjaga, nilai-nilainya harus diaplikasikan secara konsisten, dan kita tidak berharap justru ada distorsi di dalam proses ketika dia berkembang ketika dilaksanakan gitu. Baik, saya sudah menangkap intisari dari Ibu Titi. Ini waktu kita terbatas, tapi ini adalah ada pertanyaan yang sepertinya mewakili banyak orang begitu ya. Jadi saya ingin Bu Titi menjawab secara singkat bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen saat ini, lalu mungkinkah kesetaraan dalam politik terjadi di Indonesia? Walaupun mungkin pesimis ya. Iya. Perempuan angkanya terus meningkat ya, meskipun kita masih punya banyak pekerjaan rumah, terutama perempuan masih berhadapan dengan banyak diskriminasi, kita sudah punya politik afirmasi, tapi baru sebatas di pencalonan. Nah, selama ini hambatan terbesar perempuan itu adalah dia belum mendapatkan penempatan pada posisi-posisi strategis gitu ya. Dia terhambat oleh hambatan modal atau pembiayaan yang dia juga harus bergantung pada pihak lain. Nah, mudah-mudahan Pak Ferry nanti ya desain konvensi rakyat ini bisa juga memberi afirmasi kepada perempuan. Tadi kan soal bagaimana membangun relasi dengan basis massa ya. Mbak Mirva, perempuan tuh paling jago kalau membangun relasi berbasis massa. Coba kita lihat ya, dia bisa mengurus posyandu, bisa mengurus majelis taklim, bisa mengurus RT, RW, rumah tangga, lingkungan. Jadi kalau bicara spektrum basis, perempuan itu sebenarnya paling pandai mengelola networking atau jejaring berbasis akar rumput begitu. Tapi selama ini kan kendalanya adalah modalitas itu belum dikonsolidasi dengan kerja-kerja kaderisasi yang sistematis. Jadi seolah-olah ada kesenjangan antara potensi modalitas dengan penguatan yang mestinya dilakukan oleh partai. Nah, jadi mudah-mudahan ya, saya kira kalau partainya komitmen mengawal, kita akan punya harapan yang lebih baik terkait dengan keterwakilan perempuan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Titi. Baik, Bapak Ibu, selesai sudah diskusi publik Konvensi Rakyat Jalan Baru Menuju Demokrasi yang Lebih Sehat. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ferry Kurnia dan Ibu Titi Anggraini. Selanjutnya kami informasikan bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom webinar siang ini akan mendapatkan e-sertifikat. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara, tapi sebelumnya mungkin kita bisa sesi foto bersama sebelum mengakhiri webinar ini. Ya. Baik, kita sesi foto bersama, saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah bergabung dalam